Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya Arisi Double S Double E. Aduh. Oke guys, di video kali ini saya ditemani teman lama nih, teman saya dari mana Kang? Dari mana ini? Gwangju, Jombang. Indonesianya di mana ini? Jombang. Jombang itu Jawa mana itu berarti? Jawa Timur. Jombang, Jawa Timur. Jawa Timur. Kalau di Koreanya di mana ini Kang? Di Gwangju. Di Gwangju. Di Jeollabuk-do. Jeollabuk-do. Jeollanam-do. Ya Jeollanam-do, Jeollabuk-do. Sudah berapa tahun di sini Kang? Total alhamdulillah di sini sudah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun di mana alhamdulillah 1 tahun belajar bahasa Korea dan 2 tahun studi. Sekarang lagi studi S3 di Jeonnam National University jurusan peternakan. Fokus ke tanaman penelitiannya, kemudian memakai beasiswa GKS atau beasiswa dari pemerintah Korea. Oh iya. Berarti jenengan di sini kuliah berarti ya Kang ya? Iya, kuliah di Korea sekarang. Kalau proses kuliah di sini itu gimana Kang? Proses pertama di sini apa punya basic belajar bahasa Korea dulu atau hanya bahasa Inggris saja atau gimana itu Kang? Jadi ceritanya saya itu sebenarnya kenapa saya kuliah di Korea ini cukup unik Mas. Kenapa itu? Mas Ari, karena saya belum ada pandangan ya untuk kuliah S3 sampai S3 pun. Jadi ceritanya saya ingin cerita dulu di awal. Iya. Bahwa untuk kuliah tinggi itu tidak ada kepikiran. Jadi saya S1 alhamdulillah dapat beasiswa bidik misi. Kemudian jadi gratis. Saya juga bukan dari keluarga yang kaya. Jadi dapat beasiswa bidik misi. Kemudian habis itu saya kerja selama 3 tahun di New Zealand. Di New Zealand berarti? Iya. Jadi sebagai ngurusi sapi lah di New Zealand selama 3 tahun. Kemudian saya balik buat menikah. Kebetulan sambil nunggu saya S2 di salah satu universitas yaitu Brawijaya di peternakan juga, kuliah master dengan beasiswa LPDP. Kemudian waktu lulus kok saya daftar beasiswa GKS ini, ternyata beasiswa GKS ini bisa bisa daftar sebelum lulus, dan itu waktu itu ada pandemi, jadi saya nggak ada kembali ke New Zealand, kok susah. Jadinya dengan pandemi ini saya coba beasiswa GKS, alhamdulillah diterima. Jadi setelah lulus tahun 2020, sebelum lulus malah sudah diterima di beasiswa GKS di Korea. Jadi malah saya buat alasan ke profesor, Prof ini sudah dapat beasiswa S3, bisa nggak nanti saya lulusnya dipercepat gitu, dan disetujui. Akhirnya saya bisa menyelesaikan studi master dengan tepat waktu dan lanjut langsung S3 di Korea Selatan. Tapi sebelum lanjut studi saya harus lolos topik 3 beasiswa GKS. Bentar. Dulu pas waktu di New Zealand itu umur berapa Kang? Saya lulus dari Brawijaya S1 itu umur 22 tahun. Terus kemudian saya lanjut ke New Zealand sampai umur 25 tahun. Bekerja atau kuliah itu? Bekerja. Saya bekerja sebagai assistant head manager. Jadi ngurusin sapi sekitar 5.000 sapi yang ngurus cuma 5 orang. Jadi 5.000 sapi yang ngurus cuma 5.000 orang. Kita milking atau merah sapi sekitar 1.000 ekor sapi dengan 2 sistem pemerahan. 500 ekor sapi diperah oleh 2 orang saja.
Oh ya. Jadi itu waktu di New Zealand. Tapi sebelumnya sebelum ke New Zealand itu sudah pernah kerja sebagai meras sapi atau meras kambing? Sebenarnya sih enggak, cuma karena saya kuliahnya di jurusan peternakan. Iya. Jadi di jurusan peternakan itu kita semua belajar tentang semua bidang ternak iya. ya. Betul, Sapi potong, sapi perah. Nah, kebetulan saya juga waktu kuliah di peternakan Brawijaya itu waktu mahasiswa saya ikut pertukaran pelajar di Australia selama 3 bulan. Jadi saya berangkat ke Darwin, Australia. Kemudian di sana saya belajar beternak sebagai koboi ya, naik kuda, giring sapi ribuan, 7.000 sapi sampai 10.000 ekor sapi. Kita giring, kita ambil anak perdetannya, kita jual perdetannya kayak gitu. Jadi ya dari pengalaman itu kok enak ya. Sebenarnya awalnya sih saya malu ya kerja di kuliah di peternakan awalnya sih. Karena underestimate, ngapain kuliah kok peternakan kok jauh-jauh ke Malang, kemudian ngapain kuliah di Malang, ngapain kuliah di peternakan. Tapi setelah dibuka pemikiran bahwa kuliah di peternakan itu, setelah melihat peternakan di luar negeri itu luar biasa, potensinya besar, kemudian uangnya banyak. Jadi dari situ saya pengen nanti kalau lulus aku pengen kerja lagi di luar negeri gitu. Walah, sangat luar biasa ini ternyata ini. Kenapa kok bentar, tadi saya kurang jelas itu. Kenapa kok memilih ke Korea Selatan itu kuliah ke Korea Selatan itu alasannya kenapa ya, Mas? Ya. Jadi kan saya ke luar negeri itu kan ke selatan terus ya Mas, ya, ke New Zealand. Jadi New Zealand sama Australia itu kalau di peta itu di bagian bawah. Di bagian bawah dari Indonesia. Iya, bagian selatannya. Di sana itu sistemnya memang praktek. Ya, jadi kalau kita belajar di sana tentang peternakan, yaitu dunianya tentang lapangan, gimana handling sapi, gimana caranya ngurusin sapi gitu kan. Nah, tapi setelah itu kan S3 itu kan intinya penelitian. Iya. Jadi saya ingin belajar bagaimana sih cara meneliti yang benar itu, bagaimana sih cara untuk mendapatkan hasil penelitian bagus. Nah, saya lihat Korea dan contohnya awalnya Korea dan Jepang waktu itu. Korea dan Jepang ini bagus, potensinya bagus sekali untuk peneliti. Terus awalnya saya hubungi sensei saya di Jepang, saya juga diterima di Jepang. Jadi waktu itu saya diterima di Jepang dan di Korea. Tapi karena pengumuman beasiswa Korea lebih dulu, lebih awal daripada yang Jepang, jadi saya harus memilih salah satu dan saya sudah memilih beasiswa Korea. Sehingga saya memantapkan diri di Korea dan cukup menyenangkan juga kuliah di Korea, bisa bertemu dengan teman-teman kayak Mas Haji hari ini yang sangat baik. Enggak, aku tuh baiknya itu terpaksa, Mas. Iya. Terus saya mau tanya tentang S1 di Brawijaya Malang. Yes. Terus S2 di Brawijaya Malang lagi sambil saya jadi konsultan peternakan rakyat. Saya megang 23 kelompok ternak di Jawa Timur. Jadi saya bimbing 23 kelompok ternak untuk beternak sapi potong. Berarti setelah S2 langsung kerja di New Zealand? Bukan, setelah S1. Setelah S1 saya kerja di New Zealand selama 3 tahun. Balik ke Indonesia, saya menikah, kemudian saya kuliah S2 lagi. Plus saya jadi konsultan peternakan selama 2 tahun itu. Kemudian setelah lulus baru saya dapat beasiswa GKS ke Korea Selatan. Ya, sekarang ini saya bertanya tentang pertama kali di Korea itu bulan berapa jenengan kan? Saya bulan Agustus tahun 2020. Pas corona. Jadi waktu itu memang lagi puncak-puncaknya corona. Tapi alhamdulillah Korea tidak hanya negara Korea yang membuka imigrasinya. Jadi alhamdulillah waktu itu masih diperbolehkan masuk ke Korea Selatan. Oke. Terus selama di Korea Selatan itu
1 tahun pertama itu ngapain itu Mas? Jenengan. 1 tahun pertama itu saya harus full belajar bahasa Korea. Mulai dari nol, saya nggak tahu Hangul, saya nggak tahu Ganadarama itu apa. Ayo nggak tahu. Nggak tahu ayo apa. Saya dulu juga wis buta sama sekali bahasa Korea. Terus saya belajar mulai dari nol, mulai dari Hangul, kemudian mulai bahasa sampai wajib lulus topik 3 untuk bisa melanjutkan studi. Iya. Jadi 1 tahun tuh full untuk mengejar topik level 3 atau ujiannya bahasa Korea level 3. Oh ya, ini menarik banget ini. Ini tentang ujian topik untuk mahasiswa itu diselenggarakan ujiannya berapa tahun sekali sih Mas? Apa Biasanya per bulan itu per berapa? bulan ada 2 kali ya ujiannya. Kemudian itu serentak seluruh dunia. Jadi ada topik keberapa, 67, 68, 69, itu per 2 bulan sekali biasanya adanya. Jadi terbatas setiap tahun itu hanya beberapa kali ujian topik diadakan. Seperti itu. Bentar. Topik 68 maksudnya apa itu? Jadi nama topiknya. Jadi ujian topik ke-68 maksudnya adalah ujian topik sudah diadakan dari awal adanya ujian topik hingga akhir itu sudah 68 kali. Sekarang mungkin sudah 90 lebih lah. Berarti apa ya? Tingkat-tingkat apa? Jumlah topiknya. Jumlah topiknya. Jumlah ujian topiknya Oh, sudah iya. diselenggarakan. Tapi kalau topiknya itu ada levelnya. Level 1 2, topik 2 level 3, 4, 5, 6. Iya. Untuk level 1 itu hadiahnya apa itu? Apa ada hadiahnya apa enggak? Nggak ada. Topik 1 2 itu kayak dasar lah ya. Jadi topik 1 2 itu topik yang ibaratnya ya dasar-dasar. Pokoknya bisa baca Hangul, bisa ngerti sedikit-sedikit instruksi dari orang-orang Korea itulah. Terus kalau baru nanti topik 3 itu Topik 2 ada levelnya lagi 3, 4, 5, 6. Nah, jadi topik 3 topik 2 level 3, 4, 5, 6 itu semakin tinggi levelnya berarti semakin memahami bahasa Korea itu semakin baik. Begitu. Berarti sekarang jenengan itu di sini kan kuliah kan, yang pasti jauh dari keluarga. Nah itu bisa apa ya? Mendatangkan istri ke sini tuh gimana ceritanya tuh kan? Ya karena kita beasiswa. Iya. Beasiswa dari pemerintah Korea, jadi kita bisa juga karena juga mahasiswa ya, kita bisa mengundang keluarga kita ke Korea. Jadi alhamdulillah saya di sini mengundang istri dan anak saya, dan alhamdulillah anak saya terfasilitasi sekolah gratis di Korea. Gratis? Iya, jadi anak saya alhamdulillah selama sekolah TK di Korea itu gratis, semuanya gratis. Jadi dikasih tas, dikasih buku, dikasih mainan tiap hari. Terus dari mulai jam 9 sampai jam 5 sore itu full gratis. Wah menarik nih, kayaknya perlu bawa anak istri. Besok anak istri saya datang nanti, tapi bisa diwawancara. Aku belum punya istri. Ya itu tolong dicarikan para subscriber istri untuk Haji Ari. Iya. Masya Allah, ini perjuangan Kang Muklas di sini sudah 3 tahun ini. Kuliah terus sambil ya intinya kuliah lah, terus ngajak istrinya ke Korea sini sambil hidup di sini. Terus pengalaman pertama untuk keluarga diajak ke sini itu apa kesulitannya Kang? Ya jadi keluarga saya ini baru pertama kali ke luar negeri ya di Korea Selatan ini, karena memang dulu saya menikah itu pengen memberikan wawasan global kepada keluarga ya, bagaimana suasana di luar negeri itu apa. Makanya saya mengajak istri dan anak saya itu untuk ke Korea Selatan. Ya memang kendala utama adalah bahasa. Makanya istri saya suruh belajar bahasa Korea juga, dia ikut kursus bahasa Korea. Kemudian dia juga banyak berkomunikasi. Dan untuk anak udah lancar bahasa Korea karena dia kan anak kecil ya. Jadi dia sudah
otomatis berkomunikasi dengan teman-temannya. Iya, Jadi betul, sekarang betul. dia full berbahasa Korea 100% bisa ngerti. Iya sih, kalau dibandingkan orang tua itu kalau lebih daya Cepat, tangkapnya ya. lebih cepat itu biasanya anak kecil. Dia kan anak kecil itu kan belum tahu misalkan ngomong apa ya jam atau apa kan kalau mulai dari kecil kan misalkan jam langsung tahu, wah ini bahasa Koreanya langsung tahu kan gitu, seperti itu. Jadi udah bisa. Jadi alhamdulillah. Kalau istri mah ya memang kan cuma kalau belanja keluar udah paham lah Nah ya sedikit. basic-basicnya lah Untuk kemana-mana ke luar kota juga udah bisa, untuk bis dan lain-lain udah bisa sendiri. Tapi hal pertama yang diucapkan itu pakai bahasa Inggris atau gimana untuk istrinya itu? Ya awal-awal pakai bahasa Inggris ya. Alhamdulillah sih istri bisa bahasa Inggris. Ah iya. Nanti tapi di sini kan memang bahasa Inggris kan orang tidak begitu bisa. Iya, kalau orang Korea Orang Korea full berbahasa Korea. Tapi alhamdulillah tadi bisa. Tapi kalau istri saya ibaratkan ada kesulitan pasti dibantu dengan anak saya. Alhamdulillah anak saya bisa bahasa Korea. Jadi bisa jadi translator itu ya. malah anaknya yang jadi Jadi gurunya ini. translator iya. Anaknya berapa tahun Kang sekarang? Sekarang umurnya 5 tahun Indonesia. Tapi kalau di Korea kan ditambah 1 tahun. Jadi 6 tahun Korea atau 5 tahun Indonesia gitu. Kalau untuk 5 tahun itu kan masa-masanya masuk TK ya kalau di Indonesia ya. Ya, iya. Kalau di sini gimana Kang sekolahnya Jadi itu? di sini itu ada namanya Yujiwon. Jadi Apa itu? Yujiwon itu adalah TK-nya di Korea. Jadi TK-nya Korea itu bisa dimulai umur 3 tahun Indonesia atau 4 tahun Korea. Nah, Nah, nanti sampai umur 7 tahunnya Indonesia atau 8 tahunnya Korea baru boleh ke SD. SD. Jadi nanti kita apply di kecamatan masing-masing TK di Korea. Kebetulan kenapa TK Korea sekarang dulunya bayar, sekarang sudah digratiskan karena banyak TK-TK itu yang sudah mau tutup Mas, karena kekurangan siswa. Lah, alhamdulillah ada orang asing yang kuliah Ya. bisa menambah jumlah murid di TK itu, akhirnya dipermudah oleh pemerintah setempat menggratiskan sekolah-sekolah di Korea untuk orang luar negeri. Itu berarti khusus orang yang luar negeri gitu atau Ya, orang Korea juga? Ya, orang mendapatkan Korea fasilitas? gratis. Orang Korea kita tidak dibedakan. Jadi orang Korea, orang foreigner semua sama, mendapatkan fasilitas yang sama, mendapatkan kualitas pendidikan yang sama. Itu hebatnya sekarang. Alhamdulillah Korea sudah mulai terbuka tentang pendidikan kayak gitu. Iya iya. Ini berarti jenengan kuliah di sini tinggal berapa tahun lagi Kang kalau untuk sampai sarjana ini? Sampai S3 ini S3. mohon doanya teman-teman sekalian, mohon doanya. Sekarang saya di tahun kedua, Iya. tinggal 1 tahun lagi untuk proses beasiswanya. Mohon doanya Agustus bisa lulus. Amin. Agustus tahun depan Tahun atau depan. tahun depan? Terima kasih Kang Muklas. Terima kasih Mas, doanya Ya. Haji tuh. Ini mohon doanya Haji mabrur, 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 mabrur. Ya, saya doakan semoga Kang Muklas apa yang dicita-citakan di Korea, kuliahnya selesai sesuai dengan targetnya, terus kembali lagi ke tanah air. Apa ya? Yang dicita-citakan di tanah air semoga terjawab sudah. Terus, Jangan lupa mampir ke YouTube saya juga oh apa itu? di Muhammad Muklas. Oh, Muklas. Oh nanti bisa di Nanti share di link di divisi lah. deskripsi. Ya oke. Terima kasih Kang Lukas atas bincang-bincangnya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman khususnya yang ingin ingin kuliah di Korea Selatan. Semoga termotivasi dengan Kang Muklas yang dulunya kerja di New Zealand, terus keinginan kuliah di Korea Selatan karena banyak yang menarik lah di Korea Selatan. Iya. Semoga ada Kang Muklas selanjutnya lah. Amin amin. Semoga nanti juga silakan juga banyak, tidak hanya di Korea Selatan, di New Zealand dan di Australia juga memberikan kesempatan buat TKI Iya. untuk PMI itu bekerja di sana. Sukses selalu. Untuk untuk teman-teman yang kalau
mau bertanya sama Kang Lukas, ada kontaknya Mas? Nanti di YouTube saya nanti silakan monggo. Saya punya blog juga muklas.my.id. Nanti bisa tanya-tanya di situ berarti, Bisa Kang? tanya-tanya di situ. Di situ juga ada informasi pengalaman saya, cerita-cerita saya selama di Korea dan di New Zealand. Oke, siap-siap. Terima kasih. Semoga Kang Lukas sukses di tanah air. Amin. Bercinta. Amin, amin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa bagikan untuk apabila video ini bermanfaat. Kalau nggak bermanfaatnya jangan dibagikan aja. Gitu aja. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.